Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih belajar Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini kita masih berada di bab tentang adab-adab orang yang belajar ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pentingnya meniatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita menuntut ilmu. Karena kalau sampai kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ada beberapa resiko. Yang pertama, bisa jadi dengan menuntut ilmu seseorang malah menjadi orang yang pertama kali diputuskan di hari kiamat untuk masuk ke dalam neraka. Gara-gara dia menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Resiko berikutnya bisa jadi dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya hanya dipelajari untuk mengharapkan wajah Allah, thumma yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya. Kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia, lam yajid arfal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina sanatan. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga, padahal bau surga itu bisa didapatkan dari 40 tahun perjalanan. Jadi ini resiko kalau seseorang menuntut ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila kita menuntut ilmu karena ijazah, karena syahadah, karena gelar, yang mana dengan gelar itu di zaman kita seseorang lebih percaya dengan keilmuan kita, maka kata beliau ini tidak termasuk dalam yang diancamkan oleh Nabi SAW. Dan kita juga boleh meniatkan beberapa niatan dalam suatu amalan. Yang terpenting adalah jangan sampai hanya meniatkan untuk kepentingan dunia, jangan sampai meniatkan hanya untuk selain Allah. Ya. Tapi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk Allah dan beberapa niatan yang lainnya. Kemudian yang kedua kemarin adalah tentang niatan yang benar dalam menuntut ilmu. Ya, di antara adab menuntut ilmu adalah kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dulu sebelum dari orang lain. Ya. Makanya dulu Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Ma ta'allamna ilma illa li anfusina aw kama qala." Dulu kami tidak mempelajari ilmu kecuali untuk diri kami sendiri. Bahkan seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menulis kitab Al-Bukhari, "Hadza hujjati baini wa baina rabbi." Ini adalah hujahku antaraku dan Tuhanku, kitab ini. Jadi ditulis untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri terlebih dahulu. Kalau ada orang lain mendapatkan manfaat, maka itu bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita akan membaca yang ketiga saat ini, Al-Amru Tsalits Ad-Difa'u 'ani Syari'ati. Di antara adab penuntut ilmu yang ketiga adalah meniatkan ketika menuntut ilmu itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. An yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'ani syari'ah.
dia niatkan untuk membela agama Allah, untuk membela syariat saat dia menuntut ilmu itu. Kenapa kok harus meniatkan ini? Li'annal kutuba la yumkinu an tudafi'a 'ani syariati. Karena kitab-kitab itu tidak mungkin membela syariat Allah. Wala yudafi'u 'ani syariati illa hamilus syariah. Dan yang bisa membela syariat hanya orang-orang yang membawa syariat itu. Orang-orang yang mengerti syariat itu. Hanya itu yang bisa membela. Kitabnya tidak bisa. Beliau kemudian memberikan sebuah analogi. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah ja'a ila maktabatin hafilatin bil kutubi syariah fiha ma la yuhsa minal kutubi. Seandainya ada seorang laki-laki dari ahli bid'ah, dari orang yang memiliki pemikiran tidak benar, datang ke sebuah perpustakaan yang besar sekali, berisi kitab-kitab syariat yang sangat banyak sekali, gak bisa dihitung, kata beliau. Wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha. Kemudian berdiri berkhutbah di tengah-tengah maktabah itu, di tengah perpustakaan besar yang berisi kitab-kitab syariat itu. Berbicara tentang kebid'ahannya, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Terus berbicara seperti itu. Fala adzunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaihi. Maka saya tidak berprasangka akan ada satu kitab yang membantah dia. Satu kitab pun gak akan ada yang bantah dia. Lakin idza takallama inda syakhsin min ahlil ilmi, tapi kalau orang itu berbicaranya di depan satu orang saja dari seorang ulama, bibid'atihi, dia sampaikan bid'ah-bid'ahnya, liyuqarriroha, ya, untuk menguatkan sisi-sisi kebid'ahannya. Fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yudahhidu kalamahu bil Qur'ani wa sunnah. Maka satu orang penuntut ilmu bisa membantahnya, bisa mengalahkan argumentasi-argumentasinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukup satu. Ya. Kesimpulannya, kata beliau, fa'ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'ani syariah, sehingga orang yang belajar ilmu agama, belajar ilmu, hendaknya meniatkan untuk membela syariat Allah ini. Li'anna ad-difa'a 'ani syari'ati la yakunu illa birijaliha kasilahi tamaman. Karena membela syariat ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan person-personnya, dengan pembawa-pembawa syariat itu, dengan orang-orangnya, ya, seperti senjata, persis, ya. Beliau menganalogikan lagi dengan senjata. Yang pertama tadi analogi dengan seorang berkhutbah dengan kesalahan-kesalahannya di tengah-tengah perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab syariat. Sekarang beliau membawa kita ke analogi tentang senjata, pedang, pistol, dan yang semisalnya. Itu sama dengan kitab-kitab tadi. Laukana indana aslihatun mala'at khazainaha. Seandainya kita punya senjata-senjata di gudang yang penuh, melimpah senjatanya. Fahal hadhil aslihatu tastati'u an taquma min ajli an tulqiya qadaifaha 'alal adu. Ya. Apakah senjata-senjata tersebut mampu untuk menembakkan peluru-pelurunya kepada musuh secara otomatis sendirian, ya, tanpa ada orang-orangnya, nggak diprogram terlebih dahulu, nggak ada orang yang gerakkan, nggak ada orang yang ngatur? Apakah bisa? Ya. Aula yakunu dzalika illa birrijal, atau tidak mungkin kecuali harus ada orang yang mengoperasikannya. Apakah harus ada yang mengoperasikannya? Fal jawabu la yakunu dzalika illa birrijal wa kadzalikal ilmu. Maka beliau menekankan tidak mungkin alat-alat itu bisa beroperasi sendiri tanpa seorang pengoperasi. Harus ada orangnya
yang mengoperasikan alat-alat itu biar bisa menembakkan peluru-pelurunya. Wa kadzalikal ilmu, demikian juga dengan ilmu. Kemudian beliau memberikan alasan yang ketiga sekarang. Kenapa kita harus membela syariat? Sekarang alasan yang ketiga. Tsumma innal bid'ah tatajaddadu. Kemudian pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, bid'ah itu terus ada pembaharuan, ya. Terus ada kreativitas baru, terus ada inovasi baru, ya. Faqatu jadu bid'un ma hadatsat fi zamanil awwali wala tujadu fil kutubi, ya. Bisa jadi terkadang ada kebid'ahan yang belum pernah terjadi di masa lampau. Begitu juga kebid'ahan yang tidak tertuliskan di buku-buku. Fala yumkinu an yudafi'a anha illa talibul ilmi. Maka enggak ada yang bisa membantah hal tersebut kecuali seorang penuntut ilmu. Walihada aqul, oleh karena itu aku kembali menekankan, inna mimma tajibu mura'atihi, ya. Inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilmi ad-difa'a 'anis syariati. Sehingga di antara yang wajib untuk diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah niatan untuk membela syariat. Idzan fannasu fi hajatin massatin ilal ulama, sehingga yang namanya manusia itu sangat butuh dengan para ulama. Li ajli an yaruddu ala kaidil mubtadi'in wasairi a'da'illahi azza wa jal. Harapannya, ya, para penuntut ilmu itu, para ulama bisa membantah makar-makar para ahli bid'ah, begitu juga seluruh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu dzalika illa bil ilmi syar'i al mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulih, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu syariat yang diambil dari kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah. Baik, berarti beliau memberikan 3 alasan, ya, kenapa seseorang harus meniatkan untuk membela syariat ketika menuntut ilmu, ya. Coba kita ringkaskan. Yang pertama, kenapa kok harus membela syariat? Ada niatan ini. Yang pertama adalah kitab-kitab tidak bisa membela syariat sendirian. Analoginya perpustakaan. Analoginya kita tambah lagi, ahli bid'ah yang berkhutbah di perpustakaan Islam, ya, maka buku-buku nggak bisa membantah. Analogi yang lainnya adalah seperti senjata-senjata tidak bisa digunakan kecuali dengan orang-orang yang bisa mengoperasikannya. Bahkan terkadang ada latihan-latihan sebelum mengoperasikannya. Kemudian yang berikutnya adalah karena kebid'ahan, pemikiran yang salah akan terus berinovasi, ya,
Maka harus ada penuntut ilmu di zaman tersebut yang bisa membantah hal-hal itu tadi. Nah, ini beberapa alasan yang membuat seseorang penuntut ilmu harus meniatkan untuk membela syariat saat dia menuntut ilmunya. Baik, kita lanjutkan lagi poin yang keempat. Al-amrur rabi' yang keempat, rahabatus sadri fi masailil khilafi. Kelapangan hati di permasalahan-permasalahan khilafiyah. Ini diantara adab penuntut ilmu. An yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilafil ladzi masdaruhul ijtihadu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berlapang dada dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah yang sumber permasalahan khilafnya adalah ijtihad. Ya. Nanti perlu belajar pengambilan kesimpulan hukum ya, dalam Islam itu dari apa saja. Nah, kalau ada perbedaan gara-gara sebuah ijtihad, maka hendaknya seseorang berlapang dada. Dulu kita pertama-tama di semester-semester awal di kuliah hadis, ketika kami belajar, kita disuruh untuk meringkas sebab-sebab perbedaan pendapat ulama dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang bernama Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan dari para ulama-ulama dunia. Ya. Di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan kenapa para ulama itu bisa berbeda pendapat. Ya. Ada puluhan sebab-sebab kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Dan gara-gara itu kita tahu, oh mereka berbeda pendapat bisa jadi karena ini. Sehingga kita tidak mencela mereka. Baik, itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian di antara kitab juga yang sangat bagus untuk dipelajari untuk melapangkan hati kita itu namanya Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah mimma yata'allaqu bil awamin nas. Ya. Coba saya lihatkan bukunya, itu karyanya Syekh Asy-Syitri rahimahullah. Nama kitabnya adalah Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Coba saya carikan di internet ya gambar-gambar kitabnya. Ini tadi Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini kitab yang pertama. Ya. Ini kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ketika itu kita hanya disuruh membahas di halaman-halaman pertama saja kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Ya. Jadi di sini ya. Bagus sekali di awal-awal ini ya. Wal yu'lam, kata beliau, wal yu'lam annahu laisa ahadun minal a'immatil maqbulin indal a'immatih qabulan aman yata'ammadu mukhalafata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqan wala jalilan. Daqiqin wala jalilin ya. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada seorang pun dari ulama-ulama Islam yang diterima oleh umat yang sengaja untuk menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahnya.
Fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujubi ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala anna kulla ahadin minan nasi yu'khadu min qawlihi wa yutraku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bersepakat tidak ada seorang pun yang bisa diambil semua pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin idza wujida liwahidin minhum qaulun qad jaa hadisun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min udrin fi tarkihi. Ya. Namun ketika di antara mereka ada seorang yang didapati menyelisih sebuah hadis sahih, maka wajib untuk memberikan udzur kepada mereka. Wa jami'ul a'dzari salasatu asnaf. Dan udzur-udzur itu intinya ada di 3 jenis ini. Yang pertama adalah adamu i'tiqadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Mereka meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu. Jadi yang pertama bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu, ya. Bisa jadi mereka berselisih dalam kesahihan sebuah hadis. Yang kedua adamu i'tiqadihi iradatu tilkal mas'alati bidzalikal qaul. Yang kedua bisa jadi mereka meyakini kayaknya bukan ini yang dimaksud Nabi gitu. Yang dimaksud Nabi bukan itu. Kemudian yang ketiga i'tiqaduhu anna dzalikal hukmu mansukhun. Anna dzalikal hukmu mansukhun. Mereka meyakini hukum itu sudah terhapus. Itu nanti diturunkan menjadi sebab yang banyak, ya. Menjadi sebab yang banyak dari turunan-turunan. Maka ini sangat bagus sekali untuk dibaca oleh seseorang yang pengen melapangkan dadanya di dalam permasalahan-permasalahan khilaf dari para ulama. Nama bukunya adalah Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan dari para ulama-ulama dunia. Kemudian yang kedua di dalam permasalahan ini ada namanya Al-Qawaid Al-Usuliyah wal fiqhiyah. Al-qawaid al-usuliyah wal fiqhiyah al-muta'alliqah bil muslim ghairil mujtahid. Ya. Ya, gambaran kitabnya ini. Al-qawaid al-usuliyah wal fiqhiyah al-muta'alliqah bil muslim ghairil mujtahid. Kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan ahli ijtihad. Karya Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullahu ta'ala. Beliau masih hidup saat ini, menjadi penasehat kerajaan. Dan ini kitab yang sangat bagus sekali untuk dibaca guna melapangkan dada kita dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah. Baik, intinya kita kembali ke bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu itu punya kelapangan dada dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah. Lianna masailal khilafi bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi, ya. Karena permasalahan-permasalahan khilaf, ya, perbedaan-perbedaan pendapat di tengah ulama bisa jadi terkadang ada yang tidak bisa dimasuki ijtihad. Wa yakunul amru fiha wadihan fa hadza la yu'daru ahadun bi mukhalafatihi. Ya, terkadang urusannya itu sudah jelas, tidak bisa seseorang berijtihad di situ, ya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majalun, dan bisa jadi ada ruang untuk berijtihad di situ. Fa hadhihi yu'daru fiha man khalafaha, maka orang yang menyelisihi dalam permasalahan ini diberikan kelonggaran. Wala yakunu qauluka hujjatun ala man khalafaka fiha, ya. Dan pendapatmu tidak bisa menjadi hujah bagi pendapat dia gitu. Li'annana law qabilna dzalika, karena kalau kita menerima kaidah ini, pendapat saya harusnya jadi hujah bagi dia.
maka kita juga akan mengatakan yang berkebalikan, yaitu ucapan dia, pendapat dia menjadi hujah bagi kita. Jadi nanti nggak pernah ketemu. Jadi kata beliau, urusan agama ini terbagi menjadi dua, ya, yang tidak bisa dimasuki ijtihad dan yang bisa dimasuki ijtihad. Bagian yang pertama ini, ya, tidak boleh ada perbedaan pendapat, tidak diberi uzur. Misalkan sholat 5 waktu ada yang mengatakan itu nggak wajib lagi, nggak bisa kayak gitu. Puasa Ramadan udah nggak wajib lagi, nggak bisa. Sekarang umroh dan haji nggak harus di Mekah. Tentu ini nggak bisa diberi uzur. Itu sudah yang jelas sekali, bukan ijtihad lagi itu. Ya. Kemudian ada yang bisa dimasuki ijtihad, maka ini diberi kelonggaran. Ya. Diberi kelonggaran dalam permasalahan ini. Boleh seseorang berbeda pendapat. Kemudian tadi Syekh memberikan sebuah kaidah. Ini saya, ini orang lain. Ya. Misalkan ada permasalahan A. Ya, problemnya A. Problem A, saya berpendapat X, orang lain berpendapat Y. Maka dalam permasalahan ini kata Syekh, pendapat saya yang X ini tidak bisa digunakan untuk menyerang si Y. Karena kalau X ini bisa digunakan untuk menyerang si Y, maka si orang lain ini, ya, juga bisa menyerang saya dengan pendapatnya yang Y itu. Dan bila seperti ini nggak akan ada habisnya. Ya. Baik, ini perlu dipahami dari pernyataan beliau bahwasannya pendapat kita tidak bisa menjadi hujah bagi pendapat orang lain, dan pendapat orang lain nggak bisa menjadi hujah bagi kita. Ya. Yang bisa menjadi hujah nanti Quran atau sunnah, bukan pendapat kita dari pemahamannya gitu. Baik, ini perlu dipelajari nanti di fikih bermadhab, misalkan seperti bukunya Ustadz Ami ataupun yang semisalnya, ya, berkaitan tentang bagaimana di permasalahan-permasalahan perbedaan pendapat para ulama. Baik, wa ana uridu bihadza ma lirra'yi fihi majalun, dan yang saya maksud, ya, adalah permasalahan yang logika dan akal tuh nggak bisa masuk dalam permasalahan tersebut. Wa ana uridu bihadza ma lirra'yi fihi majal. Mohon maaf, ya. Yang dimaksud Syekh bahwasanya yang ada rohabatus sodri itu adalah yang permasalahan itu masih ada sisi logika itu bisa masuk gitu. Malir ra'yi fihi majal artinya logika bisa masuk dalam permasalahan itu, maka kita berlapang dada. Wa yasa'ul insanu fihi khilaf, dan seseorang boleh berbeda pendapat. Amma man khalafa tariqas salafi kama sa'ilil aqidati fahadhihi la yuqbalu min ahadin mukhalafatu maka alaihi salafus salih. Adapun permasalahan-permasalahan seperti permasalahan akidah, maka ini tidak diterima perbedaan pendapatnya, ya, selama itu menyelisihi pemikiran para ulama salaf. Lakin fil masailil ukhra allati lirra'yi fiha majalun, adapun permasalahan-permasalahan lain yang di sana masih bisa masuk logika akal manusia, fala yang bagi an yuttakhadha min hadhil khilafi mat'anun fil akharin,
Maka jangan sampai perbedaan pendapat digunakan untuk saling mencela yang lainnya. Au yuttakhadhu minha sababun lil adawati wal baghdha, dan jangan sampai itu menjadi sebab permusuhan dan saling membenci. Fassahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsiratin. Para sahabat misalkan, mereka berselisih pendapat dalam permasalahan yang sangat banyak. Wa man arada an yattali'a ala ikhtilafihim, dan barang siapa yang ingin mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat mereka, falyarji ilal atharil waridah anhum. Silahkan membaca athar-athar yang diriwayatkan dari mereka, misalkan musonafat itu kan kitab-kitab yang di sana ada pendapat-pendapat para sahabat, Musannaf Ibn Abi Syaibah ya, dan lain sebagainya. Yajid al-khilaf fi masail katsiratin, maka akan dapati perbedaan-perbedaan pendapat di banyak masalah. Wa hiya a'dhamu minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhil ayam daidanan lil ikhtilafi hatta ittakhadha an-nasu min dzalika tahazzuban bi an yaqulu ana ma'a fulanin wa ana ma'a fulanin ka'annal mas'alata mas'alatu ahzabin fa hadza khata'un. Ya, kata beliau, dan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para sahabat itu lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Ya. Permasalahan lebih besar gitu. Permasalahan orang-orang sekarang itu lebih kecil. Namun meskipun permasalahan lebih kecil, banyak orang menjadikan itu berkelompok-kelompok. Aku ikut pendapat ini, aku ikut pendapat itu. Ya, ada yang mengatakan aku bersama si A, aku bersama si B. Seakan-akan permasalahan ini permasalahan kelompok ya. Aku ikut kelompok yang ini, aku ikut kelompok yang ini. Fahadha khata'un, ini adalah sesuatu yang salah, kata beliau. Min dzalika mathalan ka an yaqulu ahadun idza rafa'ta minar ruku'i fala tadau yadakal yumna 'alal yusra bal arsilha ila jambi fakhidaika fa illam taf'al fa anta mubtadi'un. Ya. Min dzalika, contohnya kata beliau, seseorang mengatakan kalau kamu bangkit dari ruku maka jangan bersedekap lagi. Sami Allahu liman hamidah, jangan sedekap lagi. Bal arsilha ila jambi fakhidaika, tapi luruskan aja di samping kedua pahamu gitu. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak meluruskan di samping pahamu, maka kamu mubtadi', kamu adalah ahli bid'ah. Ya, jadi di sini ada sebuah konsep mudahnya kayak gini. Orang yang bersedekap setelah atau saat i'tidal adalah ahli bid'ah. Ya. Jadi ada yang menyatakan seperti itu, orang yang bersedekap saat i'tidal adalah ahli bid'ah. Maka kata beliau, kalimatu mubtadi'in laysat hayyinah 'ala nafsi. Kalimat ahli bid'ah itu enggak ringan di dalam jiwa kita. Idza qala li hadza sayahdutsu fi sadri syai'un minal karahah. Kalau ada orang yang mengatakan itu kepadaku, maka hatiku memang enggak enak nanti. Ya, saya akan merasa enggak nyaman dengan kalimat itu. Saya enggak suka kayak gitu. Kenapa? Li'annal insana basyarun, karena yang namanya manusia itu ya manusia, ya basyar dia. Manusia biasa, punya perasaan. Kalau dengar kalimat itu ya enggak nyaman. Wa nahnu naqulu hadhil mas'alah fiha sa'atun. Ya. Dan dalam permasalahan ini manusia itu punya kelonggaran. Imma an yadha'aha au yursilaha. Dia boleh bersedekap lagi, boleh enggak bersedekap kok, kata beliau. Walihada nasal Imam Ahmad rahimahullah ala annahu yukhayyar atau yukhayyiru
baina an yadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa bainal irsal. Bahkan Imam Ahmad sudah menyatakan dengan jelas seseorang boleh memilih mau bersedekap lagi atau tidak bersedekap. Li'annal amra fi dzalika wasi'un, karena permasalahan ini lapang luas ya. Walakin ma hiya sunnatu inda tahriri hadhil mas'alah. Nah, sekarang beliau mau memberikan pendapat pribadi beliau. Dan sebelum kita membahas ini, maka di sana ada yang menyatakan tadi bersedekap saat ruku, saat i'tidal. Ini ada yang menyatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Di antara yang mengatakan sunnah ini banyak ulama-ulama Saudi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Mereka menyatakan ini sunnah. Di antara yang menyatakan bid'ah yang pernah saya ketahui adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwasanya bersedekap saat i'tidal itu adalah kebid'ahan. Ya, karena enggak pernah ada riwayat itu dari Nabi SAW. Jadi ada dua pendapat ini, yang menyatakan bid'ah, yang menyatakan sunnah. Nah, kita akan baca penjelasan beliau kenapa kok bisa sunnah, logikanya di mana? Ya, maka beliau mengatakan, fal jawabu as-sunnatu an tadha'a yadakal yumna 'ala yusra idza rafa'ta minar ruku'i. Maka yang sunnah adalah kamu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap saat kamu bangkit dari ruku atau i'tidal. Kama tadha'uha idza kunta qa'iman, sebagaimana kamu bersedekap saat kamu berdiri membaca Al-Fatihah dan surat. Wa dalilu fi ma rawahu al-Bukhari an Sahal ibnu Sa'ad qala, dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, kanan nasu yu'maruna an yadha'ar rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi sholati. Dulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ketika sholat. Dulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya ketika sholat. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sifat sholat. Ya, babnya wad'ul yumna 'ala yusra, bersedekap. Ya, lafadznya tentang bersedekap. Fal tanzur hal yuridu bidzalika fi halis sujud. Coba kita lihat apakah Nabi meminta itu ketika seorang sujud, atau Nabi SAW ingin itu ketika ruku, au yuridu bidzalika fi halil qu'udi, atau ketika seorang duduk. La bal yuridu bidzalika fi halatil qiyami. Tentu tidak. Yang diinginkan Nabi ya ketika berdiri kan. Yang bisa bersedekap berdiri saja, ruku enggak bisa. I'tidal tadi udah berdiri. Ketika sujud, duduk di antara dua sujud, enggak meletakkan, ya. Fayajibu alla na'khudha min hadzal khilafi bainal ulama. Wa dzalika yashmalul qiyam qabla ruku' wal qiyam ba'da ruku', kata beliau. Dan ini mencakup berdiri sebelum ruku' ataukah setelah ruku'. Fayajibu alla na'khudha min hadzal khilafi bainal ulama sababan lisyiqaqi wan nizai. Hendaknya kita tidak menjadikan perbedaan pendapat ini sebab untuk perpecahan dan berselisih. Li'annana kulluna nuridul haqqa, karena semua kita itu ingin yang benar. Wa kulluna fa'ala ma addahu ijtihaduhu ilaihi, dan masing-masing kita berusaha untuk menuju kebenaran sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Famadama hakadha fa innana la yajuzu an nattakhidha min dzalika sababan lil adawati wat tafarruqi baina ahli ilmi. Maka selama tujuannya adalah ingin kebenaran sesuai dengan ijtihad yang dilakukan, maka jangan sampai dijadikan ini sebagai sebab permusuhan dan perselisihan di antara para ulama. Li'annal ulama lam yazalu yakhtalifuna hatta fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena yang namanya ulama itu akan terus berselisih bahkan sejak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di sini ada yang namanya konsep, ya. Kemudian namanya hasil. Konsepnya itu adalah ingin yang benar sesuai dengan ijtihad. Hasilnya ternyata satu, bersedekap setelah rukuk. Yang kedua, tidak bersedekap setelah rukuk. Tapi konsep yang dilakukan atau konsep yang dimiliki itu sama, ingin yang benar sesuai dengan ijtihad. Ya. Maka kata beliau, yang terpenting itu bukan hasilnya, tapi coba pikirkan yang terpenting itu adalah yang penting konsepnya. Ya. Karena semuanya ingin yang benar, ya sudah, kita nggak usah bertengkar dalam permasalahan itu, kita nggak usah berselisih. Ya, itu Anda dengan ijtihad Anda ingin benar mengikuti sunnah Nabi, silahkan. Ya, ini kami dengan ijtihad kami mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Itu kata beliau. Lihat konsepnya. Dan ini akan mengobati banyak hal di sini nih. Kalau konsepnya sudah sama, akan mengobati banyak hal. Baik. Idzan fal wajibu ala talabatil ilmi an yakunu yadan wahidatan. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu wajib bersatu. Wala yaj'alu mithla hadzal khilafi sababan littaba'udi wattabagudi. Dan jangan sampai menjadikan perselisihan dan perbedaan pendapat seperti ini menjadi sebab untuk saling menjauh dan saling membenci. Balil wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadad dalil indaka wa khalafaka huwa bimuqtadad dalilu indahu. Bahkan yang wajib apabila temanmu menyelisihimu gara-gara dalil yang dia miliki dan dia pun atau kamu pun menyelisih dia gara-gara dalil yang ada padanya, ya. Jadi aku menyelisih dia gara-gara dalil yang aku miliki. Dia juga mengatakan aku menyelisih kamu gara-gara dalil yang aku miliki. Ya. Anta ja'alu anfusakum ala tariqin wahidin. Maka jadikan diri kalian itu di dalam satu jalan gitu. Jalannya benar itu. Ya. Jalannya benar. Meskipun hasil pendapatnya beda. Wa antasdadal mahabbatu bainakum, dan hendaknya rasa cinta di antara kalian harusnya bertambah, ya. Gara-gara kita punya konsep yang sama, kita ingin berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas pemahaman yang benar. Kok hasil ijtihadnya beda? Maka yang dipertimbangkan adalah konsepnya itu. Itu kata beliau. Walihada fanahnu nuhibbu wa nuhanni'u syababana alladhina indahumul an ittijahan qawiyan ila an yuqarrinul masail biddalaili wa an yabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Oleh karena itu kami sangat bahagia, ya. Saat ini kami sangat bahagia melihat para pemuda yang punya manhaj, punya konsep yang sangat kuat untuk membanding-bandingkan permasalahan itu dengan dalil-dalilnya. Ini permasalahan ini, pendapat A begini, dalilnya begini. Pendapat B begini, dalilnya begini. Pendapat C begini, dalilnya begini. Ya. Itu adalah metode yang sangat bagus sekali, di mana mereka ingin membangun ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nara anna hadha minal khairi wa annahu yubashsharu bifathi abwabil ilmi min manahijihi sahihah. Kami berpandangan bahwasannya ini adalah sebuah kebaikan
ya. Dan hendaknya ini dibuat kabar gembira kita. Karena ilmu dibukakan dengan metode yang benar. Ya, ilmu dibuka dengan metode yang benar. Wala nuridu minhum an yaj'alu dzalika sababan litahazzubi wal baghdha'i. Namun kami juga memberikan catatan jangan sampai jadikan hal tersebut menjadi sebab saling berkelompok dan saling membenci. Waqad qala Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-berkelompok, maka itu bukan bagian dari dirimu sedikit pun. Ya. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha, maka orang-orang yang menjadikan diri mereka berkelompok-berkelompok, berhizib, ya. La nuwafiquhum ala dzalika, kita enggak setuju yang kayak gitu. Kami tidak setuju dengan konsep yang seperti itu. La nuwafiquhum ala dzalika. Li'anna hizbullahi wahidun, karena yang namanya kelompok Allah itu satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu an yatabaghadun nasu wa an yaqa'a ahaduhum fi irdi akhihi. Dan kami berpandangan, kami punya konsep dalam diri kami, kata beliau, bahwasanya perselisihan pemahaman itu tidak mengharuskan kebencian dan tidak harus membuat kehormatan mereka bisa diterjang. Gara-gara kita berselisih pendapat dengan mereka, kemudian kita membenci mereka, bukan. Gara-gara kita berselisih pendapat dengan mereka, kita boleh menggibai mereka, bukan. Nggak kayak gitu, ya. Meskipun berselisih, kita tetap mencintai mereka, kita tetap menjaga kehormatan diri mereka, tidak menggibai, tidak memfitnah, ya, tidak membenci, sesuai dengan kadar masing-masing tentunya, ya. Fayajibu ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatan, maka para penuntut ilmu itu harus menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Hatta wa in ikhtalafu, meskipun mereka sedang berselisih, ya. Fi ba'dil masailil far'iyah, di permasalahan-permasalahan cabang agama, bukan akidah. Wa ala kulli wahidin an yad'uwal akhar bil hudu'i wal munaqashati allati yuradu biha wajhullahi wal wusuli ilal ilmi. Dan masing-masing hendaknya mengundang yang lain untuk duduk tenang, untuk berdiskusi, yang punya niatan kami duduk berdiskusi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ilmu. Diskusi gitu, bukan saling mencela, bukan saling menggibai, bukan saling memfitnah. Wa bihadza tahsulul ulfah, dengan cara ini akan ada namanya rasa saling kasih sayang. Wa yazulu hadzal anatu wa shiddatul lati takunu fi ba'din nasi, sehingga juga akan hilang ya sifat ataupun sikap-sikap keras, ya, di antara atau di sebagian orang. Hatta qad yasilu bihim al-amru ila nizai wal khisami. Sebagian orang gara-gara berselisih sampai bermusuhan gitu. Wa hadza la syakka yufarrihu a'da al-muslimin wan niza' bainal ummati min ashaddi ma yakunu fid dharari, ya. Dan tentu kalau kita sampai berselisih dalam permasalahan ini, maka ini akan membuat bahagia para musuh Islam, ya. Dan perselisihan di antara umat ini termasuk kemudaratan. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatilah Allah, taatilah Rasul, kalian jangan berselisih. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, nanti kalian bisa gagal dan akan kehilangan kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhil masail, dan dulu para sahabat juga berselisih dalam permasalahan-permasalahan ini. Walakinnahum ala qalbin wahidin, namun mereka tetap berada dalam satu hati. Wa ala mahabbatin wa tilafin, di dalam rasa cinta dan penuh kasih sayang. Bal ini aqulu bisarahah, bahkan saya menyatakan dengan penuh kejujuran, innar rajula idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Kalau ada seorang laki-laki yang menyelisihimu gara-gara dalil yang dia miliki, maka sesungguhnya dia sedang setuju denganmu, ya, pada hakikatnya. Li'anna kullan minkum talibun lil haqiqati, karena masing-masing dari kalian sedang mencari yang benar itu seperti apa. Wabittali fal hadafu wahidun, oleh karena itu ternyata tujuan kalian satu, wa huwal wusulu ilal haqqi an dalilin, yaitu kalian mencapai sebuah kebenaran dengan sebuah dalil. Fa huwa idzan lam yukhalifka ma dumta tukirru annahu innama khalafaka bi muqtadad dalil indahu, ya. Sehingga sebenarnya dia tidak menyelisihimu selama kamu masih punya konsep diri bahwasanya dia menyelisihi aku gara-gara dalil yang dia miliki. Fa ainal khilaf, ya. Di mana perbedaannya? Konsepnya sama, gitu. Wa bi hadhihi at-tariqati tabaqal ummatu wahidatun. Tabaqal ummatu wahidatan. Dengan konsep ini, dengan cara pandang ini, dengan mindset ini, maka umat ini akan terus jadi satu. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail, meskipun berbeda pendapat di sebagian masalah. Li qiyamid dalil indaha, karena mereka punya dalil atau kita punya dalil. Amma man anada wa kabara ba'da dhuhuril haqqi fala syakka annahu yajibu an yu'amala bima yastahiquhu ba'dal inadi wal mukhalafah. Ya. Adapun orang-orang yang tetap yang tetap membangkang, yang tetap menyombongkan diri setelah kebenaran itu muncul, maka tidak ragu lagi orang-orang seperti ini wajib diperlakukan sebagaimana yang seharusnya, ya. Walikulli maqamin maqal, dan setiap kondisi nanti ada pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Syekh. Berarti di kesempatan ini tadi kita membahas dua konsep ketika kita menuntut ilmu, yaitu hendaknya kita meniatkan dalam menuntut ilmu untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaknya kita punya kelapangan dada apabila berselisih dengan orang-orang di antara kita, selama kita punya konsep yang sama, yaitu menuju kebenaran dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama salaf. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang sedang berjalan dalam menuntut ilmu, dan semoga dengan konsep ini kita menjadi tenang, kemudian bisa fokus untuk belajar dan memperbanyak tahsilil ilmi, ya, memperbanyak mendapatkan ilmu daripada memperbanyak perdebatan dengan orang lain. Terlebih lagi Nabi SAW menyatakan, man tarakal mira'a, ya, atman lahul jannah wa in kana muhiqqan. Saya akan jamin kepada seseorang dengan surga ketika dia meninggalkan sebuah perdebatan meskipun dia berada di posisi yang benar. Maka kita berusaha untuk tinggalkan perdebatan-perdebatan, kita perbanyak taksilil ilmi, mempelajari ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Ya, kita sibuk untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan ucapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.